Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada siswa dan siswi yang telah mengikuti kontes Jawa Digital. Dan hari ini Bapak akan nge-share siapa saja yang masuk nominasi 5 besar untuk melanjut di 1, 2, dan juara ketiga. Pada para kontestan yang masuk ke 5 besar, silakan minta dukungan partisipan pada keluarga, teman, lingkungan, maupun guru kalian. Dan selamat menyaksikan. Ingat, di kolom komentar dukungannya, nama, dan kelas. Ditunggu sampai 1 minggu ke depan. Terima kasih. Dan adapun nominasinya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviani dari kelas 11 TKP akan membacakan dakwah bertema pentingnya sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan nikmatnya serta karunia-Nya kepada umatnya. Nikmat tersebut harus selalu Anda syukuri kapan saja dan di mana saja. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah tentang pentingnya sholat. Para jamaah dan hadirin disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengulas tentang sholat. Sholat merupakan bagian terpenting dalam agama Islam, sehingga dapat diambil kesimpulannya bahwa sholat adalah kekuatannya agama Islam. Bukan hanya itu, sholat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Dalam sholat terdapat makna yang lebih dari kewajiban seorang muslim. Bahkan sholat adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam membedakan umat Islam yaitu dari cara mengerjakan sholatnya. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga dimasukkan ke golongan orang-orang yang tidak melalaikan sholat. Cukup sekian siraman tentang sholat wajib yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul tanpa ada halangan sedikit pun untuk menghadiri acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ikhlas adalah salah satu sunnah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus selalu mengikutinya. Keikhlasan adalah amalan hati yang memiliki kadar yang sangat tinggi, berbeda dengan kesabaran. Keikhlasan akan terlihat setelah terjadinya suatu perbuatan baik. Orang yang ikhlas dalam bersedekah adalah orang yang merasa seolah-olah tidak beramal. Keikhlasan dapat dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Setinggi apapun amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga tidak dianggap ikhlas karena masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun levelnya sudah sangat tinggi dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Bukan berarti beramal dengan mengharapkan surga dan takut neraka itu tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal saleh dengan harapan hukum surga adalah sah dan baik serta mendapatkan
pahala yang baik. Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa keikhlasan adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mencemarinya. Berdoa saja, makan saja, pergi saja. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah hanyalah ibadah saja. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah hanyalah ibadah tanpa memikirkan hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5, namun mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan taat kepadanya semata-mata karena menjalankan agama dan juga menunaikan sholat dan membayar zakat, dan demikianlah agama yang lurus benar. Dari ayat itu kita tahu betapa tingginya derajat keikhlasan. Hormat kami, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani akan menjadi petani yang baik, dan seorang pejabat akan menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali berkata, semua manusia akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Semua orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang tulus. Masih dalam keadaan sangat khawatir. Dari ungkapan tersebut jelas bahwa segala ilmu dan amal akan sia-sia jika tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ilmu dan amal tidak bisa dibanggakan. Bagaimana Anda bisa bangga ketika yang tulus masih dalam keadaan sangat khawatir? Jadi, mari kita mulai dari saat ini, kita tanamkan rasa keikhlasan kemanapun kita pergi. Misalnya, jangan lupa untuk ikhlas seperti saat ini. Jika kita membawa uang, mari kita sisihkan di kotak amal. Bukan begitu, sahabat? Hormat kami, terlepas dari jumlah uang yang diberikan. Kita latihan ya nanti. Ambil uang dari dompet tanpa melihat, kemudian masukkan ke dalam kotak amal. Jangan merasa jumlah uangnya. Tidak ingat sebelumnya bahwa uang yang lebih kecil diletakkan di atas khawatir. Dari ungkapan tersebut jelas bahwa segala ilmu dan amal akan sia-sia jika tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ilmu dan amal tidak bisa dibanggakan. Bagaimana Anda bisa bangga ketika yang tulus masih dalam keadaan sangat khawatir? Jadi, mari kita mulai dari saat ini, kita tanamkan rasa keikhlasan kemanapun kita pergi. Misalnya, jangan lupa untuk ikhlas seperti saat ini. Jika kita membawa uang, mari kita sisihkan di kotak amal. Bukan begitu, sahabat? Hormat kami, terlepas dari jumlah uang yang diberikan. Kita latihan ya nanti. Ambil uang dari dompet tanpa melihat, kemudian masukkan ke dalam kotak amal. Jangan merasa jumlah uangnya. Tidak ingat sebelumnya bahwa uang yang lebih kecil diletakkan di atas atau di bawah. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, ketulusan memiliki prinsip dan realitas. Jika Anda mencari alasan prinsip, itu akan hilang. Itu yang bisa dikatakan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Semana. Saya akan menjelaskan tentang toleransi. Ya, alhamdulillah hari ini kita semua dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sekaligus menjalani dari aktivitas kita, dan Masya Allah dari sebagian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang beraktivitas hari ini ternyata Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang terpilih orangnya untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya untuk mempelajari sebagian dari tuntutan agama kita. Kalau soal toleransi, Masya Allah tidak usah diragukan lagi di dalam Islam. Apa itu toleransi? Toleransi sudah ada di dalam Al-Quran, diajarkan. Suatu ketika didatangilah Muhammad SAW. Ya Muhammad, capek sudah kita ini bertengkar terus, capek kita ini sama-sama satu kampung, sama-sama satu orang Arab, bahkan kita masih sekeluarga, masa kita ini bertengkar terus. Ya, jadi apa kita mau begini Muhammad? Hari ini saya sembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhanku. Apa Nabi yang jawab? Tidak. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun Al-Quran surah Al-Kafirun, intinya toleransi. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan laksanakan agamamu, ku kasih kau kebebasan, mau apa lakukanlah. Soal kamu silahkan, saya tidak ganggu. Kamu itu yang disebut toleransi. Jangan kau larang orang beribadah di rumah ibadahnya. Jangan kau arasi mereka yang tidak seagama dengan kita. Itu tidak benar menurut agama kita. Mau mereka punya Tuhan satu, mau Tuhan 100, mau 1000, kita tidak usah pikirkan. Biarkan mereka ya sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi urusan mereka nanti di akhir nanti. Untuk ceramah saya cukup sekian. Ini hanya sebagian kecil dari cerita saya. Ini saya ambil dari mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi, amin ya robbal alamin. Merupakan sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesepakatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1153, yaitu ya ayyuhallazina amanus ta'inu bisabri wassala innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu sangat dilewati dengan penuh kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kali ini izinkan saya memberikan sepatah dua patah ceramah tentang sikap ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berkata, Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan sikap ikhlas untuk mencari ridha Allah semata. Oleh karena itulah segala hal yang kita lakukan harus dengan sikap ikhlas. Allah tidak menerima perbuatan apapun yang kita lakukan tanpa disadari dengan rasa ikhlas. Mulai sekarang, marilah kita sama-sama menumpuk sikap ikhlas, terlebihnya ketika kita beramal tidak perlu pamrih. Biar Allah yang menilai segala yang kita lakukan. Ingat selalu, kata kuncinya adalah sikap ikhlas. Demikian ceramah saya kali ini. Semoga saya dan teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah dari ceramah ini dan bisa mengimplementasikan di dunia nyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.